Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya, kali ini gue nggak mau bawain rangkuman Tsukimichi dulu ya, karena ya buat kali ini gue bakal membawakan rangkuman dari game Kage no Jitsurokusa atau Master of Garden yang lagi mengadakan event summer yang ya walaupun karakternya bukan Alexia gitu ya, entah kenapa Alpha dan Zeta kali ini tuh menggoda banget gitu, makanya ya ceritanya gue rangkum gitu loh. BTW buat cerita Kage no Jitsurokusa Apocrypha atau ya cheat yang balik ke masa lalu itu belum lanjut ya sampai sekarang. Jadi ya gue belum tahu kapan lanjutnya, yang jelas sampai saat ini ceritanya itu belum lanjut, masih chapter 1 doang. Gue nggak tahu chapter 2-nya bakal keluar kapan. Jadi sambil menunggu chapter 2-nya mari kita bahas cerita dari Shadow Garden yang lainnya dulu, yang salah satunya ya ini event Summer Kage no Jitsurokusa atau Master of Garden. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih. Lo bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue. Ya kayak Isekai no Seroi Ansatsusa Gouji sama Ninaru yang udah tamat gitu kan. Terus The Zero Esper atau ya High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan lu mau dengerin lanjutan dari ya cerita itu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Cerita Kage no Jitsurokusa ini udah gue pisahin ya antara yang nyambung sama cerita utama dan yang enggak. Dan ya buat kali ini tuh ceritanya enggak nyambung tuh sama cerita utama. Jadi ya bisa dibilang ini adalah non-canon ya, karena cuma event summer doang, jadi ya non-canon, side story aja gitu loh. Dan ya di playlist sendiri juga ada kok yang canon atau enggak, dan ya ini masuknya ke playlist yang non-canon. Nah, cerita kali ini itu dimulai waktu Chit dapat undangan nih dari Shadow Garden untuk datang ke hotel milik Shadow Garden yang ada di pantai milik Shadow Garden. Jadi ya intinya semua yang ada di pantai itu punya Shadow Garden tuh, termasuk hotelnya, dan Chit diundang untuk ya datang ke pantai pribadi milik Mitsugoshi itu. Dan ya udah Chit datanglah ke sana ya kan, yang pas sampai sana itu udah sore tuh. Dan abis itu Chit dijemput lah sama Alpha dan Zeta, yang di situ Alpha sama Zeta debat tuh. Tapi ya Chit menganggap kalau mereka itu cuma debatin masalah kerjaan dan ya mereka workaholic aja gitu loh. Tapi ya tetap mereka akhirnya nganter Chit ke kamarnya. Nah besoknya pas pagi-pagi Alpha sama Zeta itu udah nungguin Chit tuh di depan pintu kamarnya. Dan mereka debat lagi lah soal sarapannya Chit. Dan karena capek ya kan ngelihat mereka debat perkara makanan yang bakal dimakan sama Chit, akhirnya ya Chit makanin lah tuh semua makanan yang dibawa sama Alpha dan Zeta, yang bikin ya mereka berdua kaget tapi ya juga seneng gitu, karena ya merasa diapresiasi, merasa dihargai gitu loh sama Chit. Tapi ya karena itu Chit ya kekenyangan lah, makanya kebanyakan dan susah buat gerak juga tuh pas dia ada di pantai gitu loh. Makanya ya Chit ngeluh tuh di pantai, bukannya main-main atau gimana, ya dia di pantai ngeluh karena ya kebanyakan makan. Dan gak lama dari situ Chit didatengin lah sama Alpha dan Zeta yang wah udah ganti pakaian, pakai bikini yang wah menggoda sekali ya. Dan Alpha itu ngasih sunscreen lah ke Chit ya kan, sedangkan Zeta itu ngasih jus tuh ke Chit, yang ya emang Chit dilayanin banget lah sama Alpha dan Zeta. Tapi Chit itu malah risih sendiri gitu loh, karena mereka terlalu nempel. Walaupun ya Chit nggak mengungkapkan itu ke mereka gitu loh, dia pendem aja tuh kan keluhannya soal Alpha dan Zeta yang terlalu nempel ke dirinya. Abis itu Zeta kan ngajak Chit nih ya buat main beach flag, sedangkan Alpha itu ngajak Chit untuk main voli pantai tuh. Dan karena beda pendapat itu ya kan, Alpha sama Zeta debat lagi lah, yang bikin Chit capek sendiri gitu loh ngelihat mereka debat, dan mutusin buat ya udah kita mainin keduanya aja ya secara bergantian, main beach flag dulu, setelah itu baru kita main voli pantai. Tapi di situ Chit juga nggak suka nih, karena ya liburannya jadi melakukan apa yang ya mereka mau gitu loh, bukan apa yang Chit mau. Jadinya ya Chit mencari ide nih gimana biar liburannya lebih menarik dan menantang gitu loh. Nah besoknya gantian tuh, Zeta yang ngasih sunscreen ke Chit dan Alpha yang ngasih minuman ke Chit. Tapi Chit tetap masih kesel gitu, karena ya Zeta sama Alpha itu debat lagi, ditambah ya kan kegiatannya Chit itu diatur sama mereka berdua lagi gitu loh. Dan karena itu Chit nyuruh Alpha buat nyari gergaji ya kan, sedangkan Zeta disuruh untuk mencari tali dan kain yang lebar lah. Dan tujuan Chit menyuruh Alpha mencari gergaji buat
menebang beberapa pohon palem yang ada di sekitar situ. Yang awalnya Alpha sama Zeta itu pengen bantuin Cheat tuh nebang pohon, tapi ditolak sama Cheat karena ya dia suka aja gitu loh ngelakuin itu sendiri. Dan potongan pohon palem yang ditebang sama Cheat itu ya dirakit lah sama Cheat jadi sebuah perahu rakit sederhana ya, pakai tali yang dicari sama Zeta tadi dan pakai kainnya juga gitu loh. Yang kayak biasa sifat cuninya Cheat itu kambuh gitu karena perahu rakitnya itu dinamain Angry Poseidon ya kan. Kurang cuni apa gitu Angry Poseidon gitu loh. Tapi ya Alpha di situ khawatir tuh karena dia yakin ya kan Cheat ngerakit itu perahu pengen dipakai buat berlayar tuh, dan ya dia khawatir kalau rakitnya itu nggak bakal kuat buat menahan ombak laut dan menyarankan untuk menaiki kapal yang dimiliki sama Shadow Garden aja gitu loh. Jadi Shadow Garden ini udah punya perahu pribadi nih ya guys ya, tapi ya ditolak lah sama Cheat yang dia tuh pengen berlayar mengarungi lautan dengan rakitnya itu yang wah bisa dibilang salah satu impian Cheat yang belum kesampaian gitu loh. Yang mau nggak mau ya Alpha sama Zeta ya ikutlah sama Cheat naik perahu rakitnya Cheat itu ya kan, yang bisa dibilang mencurigakan gitu loh. Dan mereka berlayar lah tuh ya kan, pakai perahu rakitnya Cheat. Dan belum lama nih mereka berlayar, mereka udah kebawa ombak dan terombang-ambing tuh di lautan. Dan Cheat itu udah tahu ini alur ceritanya bakal kemana gitu kan. Dan bener aja perahu rakitnya itu hancur, terus mereka terdampar di sebuah pulau yang tidak mereka kenal. Yang kayaknya ini kesempatan bagus gak sih buat Alpha sama Zeta minta keturunan gitu sama Cheat, ya nggak? Ya nggak sih, karena ya cuma ada mereka bertiga doang gitu loh di pulau itu. Nah habis itu Cheat nyuruh mereka ya kan buat mencari informasi yang ada. Dan pas Alpha sama Zeta cabut ya kan, Cheat langsung ketawa bahagia banget karena ya sejak awal emang ini rencana dia, yaitu merakit perahu terus terhempas oleh ombak, abis itu terdampar di suatu pulau anta berantah yang kalau orang normal ya kan ini kagak bakal mikir kayak gini gitu loh. Cheat aja yang emang kagak waras gitu loh mikirnya sampai ke sini. Nah pas Zeta sama Alpha balik ya kan, mereka ngasih laporan lah kalau pulau itu tidak berpenghuni, bahkan nggak ada tanda-tanda kehidupan dari manusia dan nggak ada tanda-tanda sebelumnya pulau itu pernah dihuni itu ya kan. Dan ya mereka terus memberikan laporan mereka, tapi Cheat di situ ya nggak mendengarkan gitu. Dia masih senang banget karena ya emang ini liburan yang dia pengen gitu loh, survive di suatu pulau tidak berpenghuni, bukan healing nggak jelas kayak tadi. Ya inilah definisi dari kalau ada jalan susah, kenapa harus pakai jalan gampang? Nah, ini dia. Nah, di situ Alpha sama Zeta nyaranin lah kan buat bertahan aja kita di sini sambil ya nunggu bantuan lah, daripada ya berpergian tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dan ya mereka yakin gitu kalau pegawai hotel itu pasti bakal sadar lah kalau mereka hilang gitu, karena nggak mungkin hotel yang dikelola oleh Shadow Garden nggak sadar kalau atasan mereka hilang gitu loh. Dan ya udah Cheat setuju, toh ya emang itu gitu loh tujuan dia ya ke pulau ini gitu loh, survive di pulau tidak berpenghuni biar ada tantangannya gitu loh. Sedangkan Alpha sama Zeta itu malah kepikiran gitu kalau kondisi mereka saat ini ya kan itu sama seperti dalam tanda kutip ya mereka tinggal bersama dengan Cheat yang ngebuat mereka seneng gitu loh. Nah Cheat itu menyarankan untuk mencari kebutuhan hidup mereka saat itu, tapi ya Alpha sama Zeta malah santai aja gitu loh, dan ya nggak ada panik-paniknya tuh kayak tadi. Dan itu bikin Cheat bingung gitu, kok mereka malah nyantai-nyantai, dan Alpha pengen ngebangun tenda ya kan atau ya semacam gubuk gitulah, sedangkan Zeta itu pengen nyari makanan tuh. Dan ya mereka debat lah ya kan perkara Cheat bakal ikut siapa nih, bakal ikut Alpha atau bakal ikut Zeta. Dan karena capek ngelihat mereka lagi-lagi debat ya kan, Cheat nyuruh Alpha sama Zeta buat ngebangun gubuk. Lu berdua bangun gubuk aja, sedangkan gua itu bakal nyari makanan gitu kalau kata Cheat. Karena ya kalau Cheat ngikut salah satu dari mereka, entah ngikut Alpha atau ngikut Zeta, pasti yang satunya bakal iri gitu. Jadi ya idenya Cheat yang paling benar gitu loh. Dan karena Cheat sendiri yang menyuruh itu, ya mau nggak mau Alpha sama Zeta ya setuju. Nah setelah selesai mencari makanan dan minuman di sekitar pulau, Cheat shock banget tuh pas balik ke tempat Alpha dan Zeta, karena dia kira Alpha sama Zeta itu bakal membangun gubuk sederhana. Tapi yang dibangun oleh Alpha dan Zeta itu malah terkesan mewah gitu loh buat ukuran gubuk. Dan ya ngelihat ekspresi Cheat, Alpha sama Zeta mengira kalau Cheat itu kecewa gitu loh sama mereka yang tidak bisa membangun suatu bangunan sesuai ekspektasi Cheat, yang padahal bukan itu gitu loh alasan Cheat kaget. Dan Cheat sempat nyeletuk gitu loh, yang sederhana juga nggak apa-apa, tapi dibalas sama Alpha ya kan,
kalau itu nggak layak buat ditinggali seorang penguasa bayangan macam Cid. Dan iya udah Cid pasrah aja lah sambil bilang makasih dengan berat hati. Karena ya niat Cid kan emang pengen survive dan hidup sederhana di suatu pulau tak berpenghuni, bukan hidup mewah gitu loh. Nah, abis itu Alpha sama Zeta debat lagi tuh perkara Cid harus tidur di mana nih. Alpha pengen Cid tidur di dalam gubuk, tapi Zeta pengen Cid tidur di luar gubuk. Maksudnya gelantungan gitulah, pakai jaring yang diikat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tahu kan maksud gua gimana ya? Ya harusnya sih tahu ya. Nah, ngelihat mereka nggak berhenti debat ya kan, akhirnya Cid ngambil jalan tengah nih buat tidur di dalam gubuk pas malam hari dan tidur di luar, maksudnya tidur gelantungan gitu pas siang hari, yang akhirnya ya disepakati lah sama Alpha dan Zeta. Dan habis itu Cid itu kan pengen nyiapin makan malam tuh, tapi Alpha sama Zeta nolak dan langsung ngerebut gitu kan bahan makanan yang dipegang sama Cid, dan mereka berdua itu langsung masak dan nyiapin makan malam, dan itu bikin Cid bingung sambil ngebatin. Emang boleh hidup survive segampang ini? Nah besok ya pas pagi-pagi ya kan Cid kelihatan galau banget karena kehidupan survive yang dia idam-idamkan. Kayak kesulitan mencari makanan, kesulitan mencari jalan, perasaan panik dan khawatir yang bergejolak, semua itu hilang entah kemana. Bahkan sikapnya Alpha dan Zeta itu malah jadi lebih memanjakan Cid daripada kemarin gitu loh pas di hotel atau di pantai. Jadi Cid benar-benar dimanjain. Dan pas Cid pengen sarapan tuh ya, Alpha sama Zeta debat lagi tuh perkara makanan yang bakal dimakan sama Cid. Karena Alpha masak sendiri dan Zeta masak sendiri juga. Dan karena itu Cid memakan semua makanan yang mereka tawarin tuh. Dan habis itu ya Cid izin buat jalan-jalan sebentar. Dan pas dia jalan-jalan itu dia melihat suatu botol soda yang tertancap di pasir. Jadi botolnya itu nancep dan ya mendelep gitulah di dalam pasir ya. Yang pas diambil sama Cid, di dalam botol itu ada kertas tuh, dan itu bikin Cid tertarik dan semangat lagi setelah kehidupan survive-nya yang dia idam-idamkan hancur total gitu loh karena Alpha dan Zeta. Dan ya dibukalah tuh kertasnya ya kan sama Cid, yang di dalamnya itu tertulis, matamu yang berkilau di kegelapan, lihatlah hadiah besar dalam bayangan yang terlahir di dunia ini. Nah, Cid nggak paham tuh sama arti dari tulisan yang ada di situ. Padahal gaya tulisannya mirip banget ya sama gaya tulisan Cid. Dan Cid mengira kalau itu adalah suatu kode rahasia, apalagi ada kata-kata hadiah gitu loh di dalam situ. Yang berarti ada harta karun nih di pulau ini. Yang ya itu bikin mata Cid berbinar banget gitu. Terus pas sore hari Alpha sama Zeta itu masih nungguin Cid ternyata. Tapi Cid belum balik-balik nih. Yang bikin mereka khawatir dan mulai mencari Cid dengan cara yang ngikutin jejak kakinya Cid yang membekas di pasir. Dan pas mereka terus ngikutin jejak kakinya Cid, mereka sampailah ke tempat waktu Cid tadi nemuin botol tuh. Dan ternyata ya botol itu adalah botol buatan Gama. Tapi tulisan yang ada di dalam botol itu udah nggak ada tuh, udah diambil sama Cid. Jadi mereka nggak nemuin kertas yang ada di dalam botol. Mereka cuma nemuin botol buatan Gama doang. Nah, Alpha itu agak khawatir tuh kalau Cid udah balik ya kan ke gubuk. Makanya Alpha nyuruh Zeta buat baliklah ke gubuk. Kali-kali Cid udah balik gitu kan. Tapi ditolak sama Zeta dan akhirnya mereka debat lagi lah siapa yang bakal balik ke gubuk gitu loh. Sampai ya mereka saling pelotot-pelototan yang akhirnya mereka saling ungkapin perasaan mereka tuh. Kalau mereka itu cuma pengen bikin Cid seneng aja, nggak lebih dan nggak kurang. Dan seketika mereka langsung ketawa karena ya tujuan mereka itu sama gitu loh. Yang akhirnya ya mereka sepakat lah buat barengan mencari Cid. Dan sampai matahari terbenam ya kan, mereka belum nemuin Cid gitu loh. Tapi ya Zeta itu bisa mencium nih baunya Cid yang ada di sekitar situ. Karena ya walaupun hidungnya Zeta itu nggak setajam Delta, tapi ya Zeta kan tetap miskin gitu, yang indera penciumannya ya tajam juga. Nah mereka mikir nih, kok dari tadi Cid jalan muter-muter di sekitar situ doang, karena ya baunya Cid muter-muter di sekitar situ aja gitu loh. Dan pas lagi mikirin itu, mereka langsung berhenti tuh, karena ya munculnya seekor monster kelelawar yang akhirnya ya mereka bantai lah itu monster gitu kan. Dan setelah mereka berhasil ngebantai monster kelelawar itu, tiba-tiba Cid nongol yang bikin ya Alpha Zeta kaget. Tapi ya Cid kaget juga gitu loh, karena ya Cid nggak nyangka bakal ketemu sama Alpha dan Zeta di situ. Yang dia kira kalau Alpha sama Zeta tuh lagi nyari harta karun juga gitu loh. Tapi Zeta malah bingung sama perkataannya Cid, yang ya dibalas sama Cid, ya udah kalau nggak tahu nggak apa-apa, anggap aja tadi cuma angin lalu. Dan ya udah habis itu mereka balik lah tuh ke gubuk ya buat istirahat dan ya buat makan juga.
Nah besoknya Cid lagi mikirin tuh soal kalimat Chuni yang dia temuin di dalam botol kemarin gitu kan, yang ya kertasnya diambil. Dan Cid itu emang agak kesel gitu loh, karena ya dia nggak dapat harta karun yang ya mungkin aja gitu loh kertas itu berbohong. Tapi ya dia seneng lah melihat Alpha dan Zeta yang udah akur lagi, nggak kayak kemarin gitu loh yang debat mulu. Dan nggak lama dari situ sebuah kapal itu datang yang dikirim oleh Mitsugoshi, dan yang datang menjemput mereka itu adalah Beta yang pakai bikininya, yang pasti ya bikin fans-fansnya Beta pada seneng gitu melihat Beta pakai bikini ya. Nah Cid kaget gitu loh ngelihat Beta, karena ya Beta bisa tahu lokasi pulau tempat dia terdampar. Tapi Beta memberitahu kalau pulau tempat mereka terdampar itu adalah pulau Mitsugoshi juga gitu loh. Dan ya emang konstruksi itu belum dibangun di situ karena emang masih ada beberapa monster yang menempati pulau itu. Jadi ya masih dilakukan pembersihan di pulau itu. Dan seketika Beta salah paham dan mengira kalau Cid udah sadar sama semua itu, makanya Cid datang ke pulau terpencil itu buat membantai monster-monster yang ada di pulau itu biar Mitsugoshi bisa memulai konstruksi mereka di pulau itu. Dan ekspresi Cid itu langsung jadi bete karena dia kira itu beneran pulau tidak berpenghuni yang ia tidak dimiliki oleh siapapun gitu. Tapi ternyata ya pulau itu malah punyanya Gamma. Dan ya ekspektasi Cid gitu loh soal memiliki suatu pulau tak berpenghuni hancur total. Dan ternyata Alpha itu udah tahu gitu loh kalau pulau tempat mereka terdampar ya pulau punya Mitsugoshi. Nah habis itu Cid nanyain kan soal tulisan yang ada di dalam botol tuh yang tadi pagi dia pikirin ya kan, sambil ngasih tulisannya ke yang lain. Yang jelas bikin Beta kaget dan malu banget. Dan habis itu ya Beta langsung ngerebut kertas itu dari Cid, dan Beta itu bilang ke mereka kalau ini tuh cuma tulisan iseng doang gitu loh, yang padahal itu adalah puisi yang Beta tulis untuk Cid. Dan ya emang sengaja dibuang sama Beta ke laut gitu karena ya dia malu untuk memberikan puisi itu ke Cid. Dan habis itu ya mereka balik lah, dan Cid merasa sedih tuh di situ karena ya petualangannya di pulau tidak berpenghuni akan berakhir. Tapi ya dia juga merasa bersemangat karena katanya Gamma lagi menyiapkan sesuatu yang kemungkinan ini bakal ada di event selanjutnya nanti. Karena ya biasanya event summer itu bakal ada 2 tuh kayak tahun kemarin. Jadi ya kemungkinan event yang dimaksud sama si Cid ini ya kan yang sedang dibangun oleh Gamma itu bakal ada di next event. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu nih Cok soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.